Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati dengan NPM 20140510444 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi frekuensi. Yang pertama, kita bahas mengenai definisi distribusi frekuensi. Data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut interval kelas tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya ada tujuan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan informasi. Yang kedua, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel, dan grafik. Distribusi frekuensi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, untuk dapat menyusun suatu tabel distribusi frekuensi, harus tersedia data. Data yang baru saja dikumpulkan dari lapangan disebut data kasar. Yang kedua, data yang telah disusun ke dalam urutan dari nilai terbesar hingga data terkecil atau sebaliknya disebut array data. Yang ketiga, beda atau selisih antara angka terbesar dengan angka terkecil disebut dengan jarak atau range. Yang keempat, jika array data itu dibagi antar kelompok-kelompok tertentu, maka kelompok-kelompok itu disebut dengan kelas. Yang kelima, bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya data yang terdapat dalam setiap kelas disebut frekuensi. Yang keenam, jarak antar kelas yang satu dengan yang lain disebut interval kelas. Selanjutnya ada istilah dalam distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B. Yang kedua ada ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contohnya, untuk kelas 35 sampai 39, maka ujung atasnya adalah 39 dan ujung bawahnya adalah 35. Yang ketiga ada batas kelas. Batas kelas ini tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Untuk batas bawah, diperoleh dari ujung bawah dikurang setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Untuk batas atas diperoleh dari ujung atas ditambah setengah SPT. Contoh satuan pengukuran terkecil, misal untuk data 35, 34, dan 32, maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 1. Untuk data 35,1, 34,2, dan 32,5, maka satuan pengukuran terkecilnya adalah 0,1. Kemudian ada contoh batas kelas. Untuk kelas 35 sampai 39, maka di sini SPT yang kita gunakan adalah 1. Sehingga diperoleh batas bawah, yaitu 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5, dan batas atas yaitu 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Yang keempat ada titik tengah kelas atau disebut juga dengan nilai tengah kelas. Titik tengah kelas diperoleh dari setengah dikalikan dengan hasil penjumlahan antara ujung atas dengan ujung bawah. Yang kelima ada frekuensi. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Selanjutnya kita akan membahas penyusunan daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, kita tentukan rentang data yang dilambangkan dengan R. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal, atau data terbesar dikurang data terkecil. Yang kedua, kita tentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini ditentukan dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K menunjukkan banyaknya kelas dan N menunjukkan banyaknya data. Yang ketiga, kita tentukan panjang interval kelas yang dilambangkan dengan P. P sama dengan R dibagi K. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama, pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil.
Yang kelima, tentukan batas bawah dan batas atas kelas pertama. Batas bawah diperoleh dari ujung bawah dikurang setengah SPT, dan batas atas diperoleh dari batas bawah ditambah P. Yang keenam, tentukan ujung atas kelas pertama. Ujung atas sama dengan batas atas dikurang setengah SPT. Kemudian yang ketujuh, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang kedelapan, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau toli. Yang kesembilan, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Selanjutnya ada macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi numerikal, yang kedua distribusi frekuensi relatif, yang ketiga distribusi frekuensi kumulatif, yang keempat distribusi frekuensi terbuka, yang kelima distribusi frekuensi tertutup, dan yang keenam distribusi frekuensi kategoris. Distribusi frekuensi numerikal. Distribusi frekuensi numerikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berupa angka-angka atau secara kuantitatif. Kemudian distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang angka-angka frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka-angka absolut, tetapi angka-angka relatif atau persentase. Frekuensi relatif sendiri dapat diperoleh dari frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan 100% atau sama dengan frekuensi dibagi dengan banyaknya data dikali 100%. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi kelas-kelas sesudahnya. Kemudian ada distribusi frekuensi terbuka, di mana distribusi frekuensi terbuka ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada distribusi frekuensi terbuka di atas, yang merupakan daftar distribusi frekuensi di mana nilai ujung bawah interval kelas pertamanya tidak disebutkan berapa besar nilai, hanya dinyatakan kurang daripada interval kelas pertamanya. Yang kedua ada distribusi frekuensi terbuka di bawah. Distribusi frekuensi terbuka di bawah adalah daftar distribusi frekuensi dengan tidak mencantumkan beberapa nilai dari ujung atas interval kelas terakhirnya. Hanya dinyatakan dengan pernyataan lebih pada interval kelas terakhir. Dan yang ketiga, distribusi frekuensi terbuka keduanya. Distribusi frekuensi terbuka keduanya adalah daftar distribusi frekuensi yang tidak mencantumkan berapa nilai dari ujung-ujung bawah kelas interval pertamanya dan berapa nilai ujung atas kelas interval terakhirnya. Hanya dinyatakan dengan pernyataan atau lebih pada interval kelas terakhir. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi tertutup. Distribusi frekuensi tertutup adalah distribusi frekuensi yang seluruh batas kelasnya dinyatakan dengan bilangan tertentu atau belum jelas. Dan yang terakhir ada distribusi frekuensi kategoris, di mana distribusi frekuensi kategoris ini adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya berdasarkan kategori-kategori atau secara kualitatif. Kemudian kita akan membahas grafik distribusi frekuensi. Pertama ada histogram, yang merupakan model penyajian data dalam bentuk diagram batang. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Yang kedua ada poligon. Poligon adalah penggambaran distribusi frekuensi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik tengah kelasnya sebagai skala kelas. Yang ketiga adalah kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal distribusi frekuensi. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Data tinggi badan 40 siswa SMP Harapan yang diukur sampai sentimeter terdekat adalah sebagai berikut. Kemudian, buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut.
Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Kemudian kita cari apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, yang pertama adalah N, yaitu jumlah data sebanyak 40, kemudian X maksimalnya adalah 176, dan X minimalnya adalah 147. Selanjutnya kita menentukan rentang data. Rentang data dilambangkan dengan R. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Seperti yang sudah diketahui, X maksimalnya adalah 176 dan X minimalnya adalah 147, maka 176 dikurang 147 hasilnya adalah 29. Kemudian kita akan menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log N. N-nya sendiri adalah 40, jadi 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 ini menghasilkan 1,602. Sehingga 1 ditambah dengan 3,3 dikalikan dengan 1,602. Hasilnya adalah 6,289. Karena 6,289 ini mendekati 6, maka banyaknya kelas adalah 6. Setelah rentang data dan banyaknya kelas sudah ditentukan, maka kita akan mencari panjang interval kelas. Panjang interval kelas sendiri itu diperoleh dari R dibagi dengan K. R-nya adalah 29 dan K-nya adalah 6, hingga hasilnya adalah 4,83. 4,83 ini mendekati 5, maka panjang interval kelasnya adalah 5. Kemudian kita akan menentukan ujung bawah untuk interval ke-1, di mana ujung bawah interval ke-1 itu adalah 147. Dan batas bawah. Batas bawah itu diperoleh dari ujung bawah dikurang setengah SPT atau satuan pengukuran terkecil. Ujung bawahnya adalah 147 dan setengah SPT itu adalah 0,5. Maka 147 dikurang 0,5 hasilnya adalah 146,5. Kemudian kita tentukan batas atasnya. Batas atas ini diperoleh dari batas bawah ditambah dengan P. Batas bawah sendiri adalah 146,5 ditambah dengan P adalah 5. Hingga hasilnya adalah 151,5. Kemudian ada ujung atas. Ujung atas ini diperoleh dari batas atas dikurang setengah SPT. Batas atasnya adalah 151 dan setengah SPT adalah 0,5. Maka 151,5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 151. Nah, dengan menggunakan sistem torus diperoleh frekuensi interval ke-1 itu adalah 8, frekuensi interval kedua itu 4, frekuensi interval ketiganya 8, frekuensi interval keempatnya 7, frekuensi interval kelimanya adalah 8, dan frekuensi interval keenamnya 5. Nah, setelah melewati langkah-langkah sebelumnya untuk mencari rentang data, banyaknya kelas, panjang interval kelas, dan yang lain-lainnya, maka diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang kedua. Di sini soalnya adalah susunlah tabel distribusi frekuensi dari distribusi nilai ujian statistik ekonomi 1 dari 76 orang mahasiswa. Data-datanya adalah sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita urutkan terlebih dahulu dari nilai-nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian kita cari apa saja yang diketahui dari soal. Nah, di sini ada N sama dengan 76, X maksimalnya adalah 90, dan X minimalnya adalah 40. Kita cari rentang datanya terlebih dahulu. Rentang data ini diperoleh dari X maksimal dikurang X minimal. X maksimalnya adalah 90 dan X minimalnya adalah 40. Jadi 90 dikurang 40 hasilnya adalah 50. Setelah rentang data sudah ditemukan, kita akan mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log N. Seperti yang sudah diketahui, N-nya ini adalah 76, maka 1 ditambah 3,3 log 76. Setelah dicari log 76 ini, ternyata hasilnya adalah 1,88. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,88. Hasilnya adalah 7,204.
Karena 7,204 ini mendekati 8, maka banyaknya kelas adalah 8. Setelah range data dan banyaknya kelas sudah ditentukan, maka kita akan mencari panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini diperoleh dari R dibagi dengan K. R-nya adalah 50 dan K-nya adalah 8. 50 dibagi 8 hasilnya adalah 6,25. 6,25 ini mendekati 7, maka panjang interval kelasnya adalah 7. Setelah panjang interval kelasnya sudah kita temukan, kita akan mencari ujung bawah. Untuk ujung bawah interval ke-1 adalah 40. Setelah itu kita akan tentukan batas bawahnya. Batas bawah ini diperoleh dari ujung bawah dikurang setengah SPT. Ujung bawahnya 40, setengah SPT adalah 0,5. Jadi 40 dikurang 0,5 hasilnya adalah 39,5. Setelah batas bawah sudah ditemukan, sekarang kita akan mencari batas atasnya. Batas atas ini diperoleh dari batas bawah ditambah dengan P. Batas bawahnya adalah 39,5 dan P-nya adalah 7. Jadi 39,5 ditambah 7 hasilnya adalah 46,5. Kemudian kita akan menentukan ujung atas. Ujung atas ini diperoleh dari batas atas dikurang dengan setengah SPT. Batas atasnya adalah 46,5 dan setengah SPT adalah 0,5. Jadi 46,5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 46. Dengan menggunakan sistem turus, maka diperoleh frekuensi interval ke-1-nya adalah 9, frekuensi interval keduanya adalah 12, frekuensi interval ketiganya 22, frekuensi interval keempatnya 2, frekuensi interval kelimanya adalah 12, frekuensi interval keenamnya adalah 13, frekuensi interval ketujuhnya adalah 3, dan frekuensi interval ke-8-nya adalah 3. Setelah melewati langkah-langkah sebelumnya, maka didapatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Di sini ada kolom frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif yang digunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk interval pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 9. Dan untuk interval kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 21. Dari mana sih nilai 21 ini? Jadi nilai 21 ini diperoleh dari frekuensi pada interval kedua ditambah dengan frekuensi pada interval pertama. 12 ditambah 9 jadi hasilnya adalah 21. Jadi ketika kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita hanya cukup menjumlahkan semua frekuensi hingga frekuensi pada kelas yang akan kita hitung. Misal kita akan menghitung frekuensi kumulatif pada kelas keempat, maka kita hanya cukup menjumlahkan dari frekuensi interval pertama hingga frekuensi interval keempat. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini diperoleh dari frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi pada interval pertama frekuensinya adalah 9, kemudian dibagi dengan 76, maka hasilnya adalah 0,11. Kemudian pada interval kedua, frekuensinya adalah 12 dibagi dengan 76, maka hasilnya adalah 0,15. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Tabel di bawah ini merupakan besarnya kalori dari 22 merek es krim rasa vanila. Satuan kalori. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita cari apa saja yang diketahui dalam soal. Di sini yang diketahuinya adalah N sama dengan 22, X maksimalnya adalah 439, dan X minimalnya adalah 111. Kita tentukan rentang datanya, yaitu X maksimal dikurang X minimal, di mana X maksimalnya adalah 439 dikurang dengan X minimalnya yaitu 111, maka hasilnya adalah 328.
Setelah rentang data sudah ditentukan, selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas ini diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log n. N-nya adalah 22, jadi 1 ditambah 3,3 log 22. Log 22 ini kita cari hasilnya adalah 1,3. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,3, maka hasilnya adalah 5,29. 5,29 ini mendekati 5, jadi banyaknya kelas adalah 5. Setelah itu kita tentukan panjang interval kelasnya. Panjang interval kelas ini diperoleh dari R dibagi dengan K. R-nya adalah 328 dan K-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 65,6. 65,6 ini mendekati 66, maka panjang interval kelasnya adalah 66. Setelah panjang interval kelasnya sudah ditemukan, kita akan menentukan ujung bawah. Untuk ujung bawah interval kelas pertama yaitu 111. Setelah itu ada batas bawah. Batas bawah ini diperoleh dari ujung bawah dikurang dengan setengah SPT. Ujung bawahnya adalah 111 dan setengah SPT adalah 0,5, maka hasilnya adalah 110,5. Setelah kita tadi sudah menemukan batas bawah, maka sekarang kita akan mencari batas atas. Untuk batas atas itu diperoleh dari batas bawah ditambah dengan P. Batas bawahnya adalah 110,5, P-nya adalah 66, maka 110,5 ditambah 66, hasilnya adalah 176,5. Kemudian kita akan mencari ujung atas. Ujung atas ini diperoleh dari batas atas dikurang setengah SPT. Batas atasnya 176,5 dikurang dengan setengah SPT yaitu 0,5, maka hasilnya adalah 176. Dengan menggunakan sistem Torus, maka diperoleh frekuensi interval ke-1 adalah 5, frekuensi interval kedua adalah 7, frekuensi interval ketiga adalah 3, frekuensi interval keempat adalah 4, dan frekuensi interval kelima adalah 3. Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu tabel distribusi frekuensi 22 merek es krim rasa vanila. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.